Masih bersama dengan Ustadz Rahmat Syatibi, dan kali ini tema kita adalah luasnya ampunan Allah. Tadi sudah ada pertanyaan dari Mama Faiz yang ada di Kemiri yang menanyakan tentang ibundanya ya, yang belum pernah sholat semenjak sehatnya dan saat ini sedang mengalami sakit stroke sudah 3,5 tahun. Apakah anak-anak dan cucunya bisa menjadi wasilah untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan beliau ini sekarang merawat semampunya karena memang keterbatasan ekonomi. Monggo Ustaz. Yang menyampaikan pertanyaan tentang kondisi bundanya. Ya, saya ikut mendoakan Bunda, mudah-mudahan walaupun seperti apapun kondisi Bunda dari Bunda Faiz. Oh maaf Ustadz, ini ternyata tidak menyebutkan ibunda tapi orang tua. Oh orang tua. Iya, entah bapak atau ibunya ini ya Zara yang salah Ustadz, mohon maaf. Jadi anak yang punya orang tua seperti kasus yang ditanyakan oleh Bunda Faiz, ya kita berdoa saja. Tugas kita semoga tetap mohon diberikan husnul khotimah. Karena apa? Ada sebuah riwayat seorang wanita pada masa Nabi Musa yang dia orang jelek sekali, mohon maaf ini, di wanita yang jalang atau nakal istilahnya lah, yang lebih akhlaknya buruk gitu ya. Iya, akhlaknya buruk gitu. Nah, karena melihat anjing yang haus, dia itu mengambilkan air pakai, kalau bahasa pesantren telumpah, tapi ya kalau kita ini ya pakai serandalnya yang cekung gitu ya, atau sepatu yang bisa untuk air. Itu bisa menjadi wasilah orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Artinya orang tua yang kondisi sakit sudah, itu bisa saja suatu saat ada hidayah lalu dia bertobat karena sudah merasa sakit, sudah tidak bisa apa-apa, lalu dia bertobat. Ya mungkin belum sholat, tapi dia sudah bertobat. Maka kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan beliau itu diampuni oleh Allah. Kita ini kan sifatnya hanya memohon. Memang maghfirah Allah itu luas sekali. Luas sekali. Tetapi bukan berarti kita ini lalu menyepelekan, wah nanti aku mau minta maaf. Tapi kita juga tidak boleh, kalau dalam bahasa Jawa, ngilani. Kalau bahasa Indonesia apa? Indonesia kak sering tuh sulit menempatkan bahasa. Ngilani itu menganggap sepele atau menganggap tidak bagus, yang seolah-olah tidak rasional. Jadi jangan menganggap ngilani orang tua yang seperti tadi diceritakan tidak mendapatkan maghfirah. Karena ampunan Allah itu luas sekali, sehingga mereka bisa husnul khotimah. Siapa tahu di akhir hayatnya itu cucunya itu membimbing, mentalkin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ternyata dia mengikuti. Padahal siapa yang akhiru kalami la ilaha illallah wajib balahu jannah, wajib masuk surga. Jadi beberapa kemungkinan baik kemungkinan tanda petik positif maupun negatif itu bisa terjadi.
kalau kita yang, mohon maaf nih, pribadi saya yang sudah sholat, puasa, haji dan sebagainya, itu pun kita tidak boleh membanggakan diri. Sholatnya jamaah terus, tidak boleh. Siapa tahu malah kita su'ul khotimah. Di saat akan mati digoda oleh setan, manut. Nah, tapi siapa tahu orang yang tadi dikatakan belum pernah sholat, tapi mendapatkan hidayah, ya hanya Allah sendiri. Bahkan ada sebuah kisah, ada seorang pembunuh yang sudah membunuh orang 99 orang. Dia datang pada seorang ulama. Kalau dalam bahasa kita ini, Kiai, saya ini pembunuh. Saya sudah membunuh orang 99. Aku mau tanya Kiai, apa bisa tobat saya diterima? Kebetulan ulama itu menjawab, oh tidak bisa, karena sudah banyak sekali dosa kamu, sudah 99 orang. Kalau bahasa kita, kamu sudah jadi intipnya neraka. Akhirnya ya 99 orang intipnya neraka. Tambah saja satu brok bunuh lagi, genaplah 100 orang. Wis nekat. Tapi terjadilah pergulatan pemikiran. Dia mendatangi ulama yang lain, menanyakan yang sama. Saya ini sudah membunuh orang 99 orang. Kemudian aku datang pada ulama itu. Aku tanya, apakah bisa tobat saya diterima oleh Allah? Beliau menjawab, tidak bisa. Karena saya sudah banyak membunuh orang 99. Ya, kepalang tanggung. Tambah lagi Ustaz. Enggak, saya bunuh sekaligus. Sehingga saya sekarang sudah membunuh 100 orang. Yang menjadi pertanyaan saya, masih sama pertanyaan saya, apakah tobat saya bisa diterima? Kiai. Nah, Kiai yang kedua itu bisa, asal kamu betul-betul taubatan nasuha. Taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh mohon ampun. Insya Allah bisa diampuni. Tadi ada pertanyaan dari Bu Lili yang ada di Suren, Ustadz. Sampai kapan Allah menunggu taubat kita? Apakah Allah memberi petunjuk untuk hamba yang melakukan dosa dan ingin bertaubat? Monggo Ustadz. Seperti disebutkan bahwa innal huda hudallah. Petunjuk itu datangnya dari Allah. Cuma yang harus kita sadari, ada sesuatu yang harus dilakukan menggunakan faktor ikhtiar. Contoh, kita ambilkan contoh rezeki. Semua orang dikasih rezeki, semua makhluk dikasih rezeki. Tapi ada rezeki yang sudah jatah, artinya memang itu. Tapi ada rezeki yang harus ditempuh melalui ikhtiar. Salah satu contoh yang mudah, karena lingkungan kita itu pertanian, kalau ingin panen padi ya menanam padi. Artinya harus ada ikhtiar nanam. Jadi tidak akan mungkin kita punya padi kalau tidak mau ikhtiar. Nah, ini rezeki yang harus diikhtiar. Begitu juga tobat. Tobat harus ada ikhtiar. Jadi ada nawaitu, kita ingin memperbaiki diri dan mau mohon maaf. Jadi kalau sudah memang ditutup, sudah tidak mau, ya sama aja. Bab khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Terus ditutup matanya, telinganya. Udah mau diberi nasihat sama saja. Itu kalau sudah tutup. Nah, bagaimana agar Allah tidak menutup kita? Ini yang perlu. Jangan sampai marah Allah itu
yang menjadikan kita jauh darinya. Jadi Allah marah itu bukan karena Allah pemarah, mohon maaf. Karena pelakuan kita inilah yang tidak, kalau dalam bahasa Jawanya itu bisa manut domongi. Dablek gitu ya Ustaz. Dablek gitu. Ya udah. Ini. Maka dari itu, sampai kapan kita ini? Ya kita selalu berikhtiar, selalu berupaya segera kembali kepada Allah, kembali jalan yang benar. Kita segera bertobat. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi sebelum mati kita masih diberi pintu. Tapi kalau sudah mati, sudah tertutup pintu. Maka semua amal tidak ada gunanya. Kecuali yang masih mengalir pahala itu yang 3 yang tadi sudah kita sebutkan. Ini yang harus disadari. Dan ini maaf saya agak tegas. Bukan keras, mohon maaf ini Bunda. Iya. Tapi tegas ini. Memang harus begitu. Memang ada wilayah-wilayah yang kita harus tegas. Nah, bahasa Jawa wis ranyang-nyangan. Sudah pasti ya. Iya. Itu. Kan enggak, itu ya orang paham-paham. Tapi kadang orang menilai, wah, nek ngaji keras. Ya, sebetulnya bukan keras. Tegas. Iya. Memang orang itu kan membedakan keras dengan tegas tidak bisa. Antara disiplin dengan kaku itu tidak bisa. Sehingga kalau ada orang disiplin katanya kaku. Ada orang tegas katanya keras. Inilah. Maka monggo kita semua untuk selalu ingat pada Allah. Selalu ingat akan kematian. Bab mati itu bukan akhir segalanya. Mati itu adalah awal kehidupan baru. Iya. Jadi bukan akhir segalanya, awal kehidupan baru. Kehidupan yang hakiki, yang kekal abadi ya Ustaz. Nah, maka disebut wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus, lebih langgeng. Nah, bagusnya di mana? Ya bagi yang beramal soleh, nek cara bahasa sini manut Gusti Allah ngedohi cegah, ya akan ditempatkan yang bagus, akan diberi balasan yang bagus. Bab ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhir. Ya silakan apa yang mau ditanam. Dan itulah nanti yang akan dipetik di akhir. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.